Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita mengenai keteladanan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak perlu panjang lebar, marilah kita mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama membahas tentang cobaan-cobaan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan materi kita pada pertemuan kali ini yaitu meneladani perilaku Nabi Yusuf alaihi salam. Bapak minta kepada semua soli dan solihah untuk benar-benar fokus memperhatikan semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Ketika masa paceklik, banyak negara yang mengalami kekurangan makanan dan harga barang-barang pun menjadi mahal. Di negara Nabi Yakub alaihi salam juga mengalami hal yang sama. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin bertanya, siapakah Nabi Yakub alaihi salam ini, nak? Sip, 100. Nabi Yakub alaihi salam adalah ayah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi negara Nabi Yakub alaihi salam juga mengalami kesulitan makanan. Kecuali negara Mesir yang tidak mengalami hal demikian. Di saat semua negara mengalami paceklik, kekurangan makanan, dan harga barang-barang pun menjadi mahal, negara Mesir tidak mengalami hal demikian. Oleh karena itu, Nabi Yakub alaihi salam mengutus anak-anaknya yang berjumlah 10 orang untuk menghadap kepada Raja Mesir dan meminta bantuan untuk memberikan bahan makanan. Ketika mereka sudah sampai di negeri Mesir, mereka menemui pejabat yang mengatur bahan makanan. Padahal pejabat tersebut adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi setelah di negara Mesir, nak, mereka itu menemui pejabat yang tugasnya mengatur bahan makanan. Ternyata, nak, pejabat tersebut adalah Nabi Yusuf alaihi salam, anak Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam tidak lupa kepada saudara-saudaranya. Akan tetapi saudara-saudaranya itu yang melupakan Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah ke-10 saudara Nabi Yusuf alaihi salam menemui Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam bertanya kepada mereka. Lalu mereka pun menceritakan siapa mereka dan apa tujuan mereka datang ke negeri Mesir. Mereka berkata, kami berjumlah 10 orang saudara, seibu dan sebapak. Kami memiliki 2 saudara lagi, sebapak
tapi lain ibu. Mereka bernama Yusuf dan Bunyamin. Namun Yusuf telah meninggal dunia dimakan oleh singa. Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam tidak merasa dendam kepada saudara-saudaranya. Akan tetapi, Nabi Yusuf alaihissalam begitu menyayangi saudara-saudaranya tersebut dan merasa kasihan kepada saudara-saudaranya yang sedang mengalami kesulitan bahan makanan. Beliau pun memberikan bahan makanan yang dibutuhkan oleh saudara-saudaranya yang sedang tertimpa musibah. Ketika 10 orang saudaranya tersebut sudah mendapatkan bahan makanan, Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada mereka, "Besok kalian boleh kembali ke sini lagi, asal kalian membawa saudara kalian yang satu lagi yang bernama Bunyamin. Jika kalian tidak membawa Bunyamin ke sini, kalian tidak akan kami beri bahan makanan lagi." Setelah mereka sampai di rumah, mereka menceritakan kepada ayahnya, "Kami tadi menemui sang pembesar. Kata beliau, besok jika kalian ke negeri Mesir lagi, hendaklah kalian membawa saudara kalian yang bernama Bunyamin. Jika tidak membawa Bunyamin, kalian tidak akan kami layani." Sungguh sangat mulia hati dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sekalipun beliau pernah dilempar ke dalam sumur oleh ke-10 kakaknya, beliau sama sekali tidak memiliki perasaan dendam kepada 10 saudaranya itu. Jadi, pembelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang pertama adalah jangan memelihara perasaan dendam kepada orang yang pernah menzolimi kita. Yang kedua, kita harus senantiasa menolong orang yang sedang mengalami kesulitan, sekalipun orang tersebut adalah orang yang selalu menyakiti kita ataupun menzolimi kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus selalu memelihara kasih sayang di dalam hati kita kepada saudara-saudara kita. Mengerti ya, Nak? Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Nak, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.